Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sriani SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 SD Negeri Jombor, Kabupaten Klaten, akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.1, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, Ibu Narimah MPD selaku fasilitator saya, kemudian Ibu Erna Hendrawati MPD selaku pengajar praktik, dan saya sendiri Sriani SPD, calon guru penggerak Angkatan 9. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal, common sense, yang dibuat oleh guru berorientasi pada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Setiap individu peserta didik adalah unik, masing-masing memiliki kemampuan ataupun tingkatan serta karakter masing-masing. Perbedaan tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Perkembangan intelektual. 2. Kemampuan berbahasa. 3. Latar belakang pengalaman. 4. Gaya belajar. 5. Bakat dan minat. 6. Kepribadian. Bagaimana cara guru untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Cara yang dapat dilakukan guru untuk menerapkan pembelajaran di kelas antara lain: 1. Memahami tujuan pembelajaran. 2. Mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. 3. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. 4. Melakukan manajemen kelas yang efektif. 5. Melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan murid, guru harus memahami 3 aspek dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, antara lain: 1. Kesiapan belajar murid. 2. Minat belajar. Dan 3. Profil belajar murid. Kesiapan belajar murid. Untuk mengetahui kesiapan belajar murid, guru di awal pembelajaran harus melakukan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini sangat diperlukan guru untuk menentukan langkah belajar tepat bagi masing-masing siswa. Penggunaan asesmen diagnostik yang terdiri atas asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif dapat membantu guru menyusun perencanaan pembelajaran yang tepat. Yang kedua yaitu minat murid. Faktor dari dalam siswa yang merupakan salah satu penyumbang keberhasilan adalah minat belajar. Minat ini mampu menjadi pemicu seseorang untuk terus melakukan kegiatan belajar. Cara menumbuhkan minat siswa antara lain: 1. Menyajikan materi yang erat dengan kehidupan sehari-hari. 2. Menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. 3. Menggunakan beragam sumber belajar. 4. Menciptakan suasana demokratis. Yang kelima, belajar memahami minat siswa. Yang ketiga, profil belajar murid. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Profil belajar murid berkaitan dengan 1. Lingkungan. 2. Budaya. Yang ketiga, gaya belajar. Dan yang keempat, kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini, yaitu 1. Mengamati perilaku murid-murid. 2. Mengidentifikasi pengetahuan awal. 3. Berbicara pada guru wali kelas sebelumnya. Yang keempat, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran. Yang kelima, melihat hasil nilai rapot pada kelas sebelumnya. Yang keenam, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran yaitu ada 3. Diferensiasi konten adalah metode pembelajaran dengan cara memberikan materi kepada siswa berdasarkan keterampilan, profil belajar, dan pengetahuannya, tapi tetap sejalan dengan kurikulum yang berlaku. Yang kedua, diferensiasi secara proses adalah
Pendekatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan unik setiap siswa dalam proses belajar mereka. Yang ketiga, diferensiasi produk. Aspek produk berkaitan dengan hasil yang diharapkan dari pembelajaran. Produk ini bisa berupa laporan, presentasi, karya seni, penelitian, atau apapun yang memungkinkan siswa untuk menunjukkan pemahaman mereka dengan gaya cara sesuai bagi mereka. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran yang lain dengan modul 1.1 tentang refleksi filosofi pendidikan nasional, modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, modul 1.4 budaya positif, dan modul yang 2.1 yaitu tentang pembelajaran untuk memenuhi belajar murid. Keterkaitan modul 1.1 dengan modul 2.1 yaitu untuk dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Sedangkan modul 1.2 yang berkaitan dengan modul 2.1 yaitu dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, maka seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Untuk dapat menciptakan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid. Seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Sedangkan modul 1.3 berkaitan dengan modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada peserta didik. Sedangkan modul 1.4 berkaitan dengan modul 2.1 yaitu dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi antara murid dan guru harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan budaya positif di sekolah. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.